Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan cerita rumah teman-teman ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses pengajian teman-teman. Walaupun kemarin udah dibahas ya teman-teman ya. Ini saya membahas lagi untuk tahapan yang kedua. Oke, sebenarnya sama saja. Sebenarnya modelnya itu prosesnya itu sama, tahap-tahapannya. Tetapi kita memakai beberapa tukang teman-teman ya. Jadi kita akan bandingkan antaranya tugas tukang yang satu dengan tukang yang lainnya. Setiap tukang itu mempunyai beberapa cara ya teman-teman ya. Setiap tukang memiliki caranya sendiri-sendiri dalam melakukan proses pekerjaan teman-teman. Oke. Nah, pada tukang ini ya teman-teman ya. Ini yang pertama dilakukan sebelum proses pengajian itu teman-teman, yaitu melakukan pembasahan terhadap dinding yang akan dilakukan perlakuan pengajian teman-teman. Nah, bisa kita lihat di situ bahwasannya untuk adonan mil dan semen yang telah dicampur dengan perbandingan 1:3 atau 1:4 tersebut itu langsung diberikan di atas sekap kayu, lalu dioleskan secara merata dan berulang-ulang hingga adonan tersebut bisa dilakukan proses penghalusan dengan skram plastik yang telah disiapkan teman-teman. Oke, bisa kita lihat di situ ya teman-teman ya. Untuk adonan antara mil dengan semen itu perkiraannya 1:4 teman-teman. Itu udah bagus ya teman-teman ya. Mau irengan, kalau tukang Jawa itu bilangnya irengan atau semen tok aja itu sudah itu sangat bagus sekali teman-teman. Tetapi hal yang perlu diperhatikan bahwasanya jika kita memaksakan untuk irengan semuanya atau semen tok semuanya, itu biasanya nanti terjadi efek pada tembok, pada dinding yang kita proses, yaitu seperti pecah rambut teman-teman, atau enggak posisinya seperti timbulnya retakan-retakan pada tembok. Nah, hal itu kan nantinya juga menambah pekerjaan pada kita sendiri teman-teman untuk memperbaikinya bagaimana. Nah, kalau di tempat kami untuk pengerjaannya 1:4 untuk proses pengajian tersebut, ditambahkan mil untuk mengurangi adanya pecahan pada dinding hasil pengajian teman-teman. Oke. Nah, seperti itu. Karena fungsi dari mil sendiri itu juga selain sebagai emulsifier atau penggabung biar campurannya itu rata, juga bisa mengurangi timbulnya tekanan ya teman-teman ya. Timbulnya tekanan dalam artian itu mengurangi kekerasan hasil kekerasan. Kalau semen kalau cuma campuran semen itu kan kekerasan yang ditimbulkan maksimal ya teman-teman ya. Akhirnya bisa menimbulkan retak rambut. Oke ya teman-teman ya. Nah, aduan tadi kita oleskan secara merata ke dinding dengan menggunakan skram kayu seperti itu. Sampai nantinya itu dirasa cukup teman-teman. Cukup kita lakukan pengolesan penambahan aduan. Ya. Nah, di samping pengolesan terhadap aduan tersebut dengan menggunakan skram kayu, kadangkala kita berikan cipratan air ya teman-teman ya. Karena untuk skram kayu tersebut kan untuk bagian dinding yang udah diratakan itu seringkali udah agak mengeras ya. Nah, sedangkan ini teman-teman, mohon maaf gambarnya kurang jelas karena tertutup oleh Pak tukangnya. Nah, ini sudah mulai memasuki proses penghalusan. Itu di dalam nampan kayu itu tersebut itu terdapat ember air ya. Nah, itu mulai dihaluskan dengan menggunakan riskan plastik untuk meratakan dinding pengajian.
Nah itu kan cuma hasil dari reskam kayu tadi itu diratakan di dinding dengan menggunakan reskam plastik sama merata dengan menambahkan air sebagai perantara agar dinding tersebut menjadi lunak teman-teman ya. Intinya cuma dibasahi saja teman-teman. Nah ini dinding-dinding yang seperti ini itu nanti akan dihaluskan seperti dinding yang sebelah tadi teman-teman. Nah ini feel ya teman-teman ya, feeling yang main dari Pak tukangnya, karena kalau kita sendiri yang mengerjakan pasti hasilnya akan lama dan menjauh pasti kurang bagus ya teman-teman. Tapi ya Pak tukang kan udah bisa melihat dari kejauhan, dari dekat bagian mana yang perlu atau kurang untuk dilakukan perlakuan. Nah kita haluskan secara merata seperti itu teman-teman. Untuk proses penghalusan tersebut kita lakukan adanya penekanan ya teman-teman ya, adanya penekanan pada dinding dengan menggunakan reskam plastik teman-teman. Lakukan secara merata, ratakan secara bagus agar hasilnya juga bagus ya teman-teman ya. Nah itu beberapa tips dari kami, beberapa tips kegunaan dari beberapa alat ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih bermanfaat lagi teman-teman. Proses pengajian seperti ini teman-teman bisa Anda aplikasikan di rumah ya, dan insya Allah nanti hasilnya jika Anda benar seperti ini teman-teman. Nah, oke, ini juga dipengaruhi oleh hasil plesteran ya teman-teman ya. Hasil plesterannya bagus, pasti nanti akan aciannya juga bagus. Tapi pengaciannya juga harus benar teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses selalu.